Next. Ya. Kita lihat layernya. Lihat layernya kalau software ini. Modify application development. Core ini model application. Ya. Lihat layernya. Dia menggunakan server yang backend atau ini juga ini 3 di bagian layer bawah ya. Baru application software, baru misalkan API connection. Jadi over 500 service group together deliver music to 550 million users across platform. Next. Ya. Ketika data. Ya, rasanya semua software itu berhubungan dengan data. Data apa aja? Ya tergantung. Ini yang kita yang mungkin paling sering pakai adalah mungkin data streaming. Ya, pada dia nyimpan login sama username. Walaupun ada yang lain. Oke, kalau kamu gaming gitu, pada nyimpan di mana save file kalian dan lain. Jadi banyak data yang dipakai. Ya. Jadi data is a crucial resource that represents collect, transform, and disseminate. Understand that disseminate between database is fundamental to the design. Jadi term pertama data, information, knowledge, wisdom. Saya masuk supaya saya jelaskan. Saya jelas gambarnya. Ini ya tentang ini. Data yang kalau raw, analyze facts, figure without context. Ya, jadi contoh data. Lalu dikasih konteks. Tadi ini adalah employee ID, ini namanya, ini tanggal lahir ini salary-nya. Baru knowledge. Jadi base dari data ini kita tahu bahwa ya orang banyak akan bertahan atau 20% lebih sering. Lalu untuk itunya ya itu kalau kita tahu bahwa kita bakal kehilangan sekitar 20% dari pegawai kita, maka kita bagusnya sudah mulai rekrutasi di akhir Q4 supaya bisa ada orang di Januari. Ya, goal of a system is to transfer data into user enable knowledge creation and wisdom based decision making. Jadi tujuan utama kita memiliki IS yang mahal ya adalah menjaga atau mengambil keputusan agar bisa melakukan lain. Kadang-kadang kita lebih sering hanya tipenya atau ngumpulin untuk ngumpulin. Ya, ngumpul siapa? Jadi kemarin, kalau aku kemarin ngebangun survei. Kalau hanya membangun survei nggak apa-apa kan, itu hanya sekadar syarat gitu bahwa untuk ini masih ada survei. Tapi setelah survei diapakan data tersebut? Aku olah kan, aku bikin paper, baru aku bikin paper itu aku bikin software code untuk ngatur itu kira-kira. Jadi itu benar-benar dipakai, ya. Nah, kalau itu dipakai dengan benar, ya, maka IS kalian itu sangat berharga. Oke. Terutama kalau kita bermain dengan data mining dan big data. Lalu dengan artificial intelligence, di mana data kita bisa dipakai untuk ngambil proses yang lebih dalam lagi. Ya. Jadi siapa sih yang suka nonton olahraga? Kemarin yang besar olahraga di Indonesia? Kenapa? Bola kemarin ya, bola Indonesia lawan Iran gitu. Jadi pertanyaannya adalah, ya, kenapa Indonesia kalah? Itu akibatnya. Kenapa Indonesia kalah? Itu jawaban orang awam. Kalau kita orang saintis, gimana kita mau jelaskannya? Analisa baca data, tapi dia prosesnya menggunakan otak dia sendiri. Kalau kita orang komputer, orang data pertandingan itu kita masukin ke dalam ini, ke dalam model kita, ke AI kita masukin. Lalu sudah dijelaskan kenapa kita kalah. Kenapa Iran menang? Aku sekarang tonton tadi bisa dilihat. Mungkin awalnya begini. Jadi efek ini kita jangan
angka buat orang data ya, skor akhir itu hanya suatu informasi akhir ya. Yang lebih penting buat kita jawabannya why. Kalau begitu kenapa bagusnya ke depannya? Oke. Jadi mungkin yang paling parah di antara semua olahraga di dunia ini yang benar-benar bermain dengan data adalah baseball. Atau baseball? Ya, itu sangat. Jadi orang awam pun sangat melihat data dari pemain. Jadi kalau kamu klik itu di ininya, muncul stikernya berapa kali dia menembak, berapa outnya, sampai detail sekali dibikin. Ya. Jadi dulu itu ada film namanya Moneyball. Namanya Moneyball. Jadi tanya begini. Jadi ada klub kaya, ada klub miskin, lalu ada klub yang di bawah sekali di bawah klub miskin itu. Ya. Nah, biasanya kan pemain itu pengen digaji besar kan, ya kan? Ya. Yang miskin mungkin masih bisa, yang di bawah ini sama sekali nggak bisa. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau kamu beli pemain, kamu beli pemain apa? Siapa yang kamu mau beli gitu? Maka yang dibeli itu kalau itu adalah berapa kemungkinan dia bisa masuk ke base gitu. Itu hitung jumlahnya gitu, dirata-ratakan. Ya, baru diambil. Jadi banyak yang ternyata kalau kita lihat secara analisis data itu, ya, gara-gara itu dia bisa sampai hampir juara dunia. Ada klub paling miskin gitu. Oke. Nah, masalahnya setelah orang lain tahu ya klub mahal juga karena menggunakan seperti itu. Ya. Jadi dia bisa benar-benar lihat siapa yang selanjutnya dibayar dengan mahal. Oke. Lalu contohnya dunia perbankan gitu, ya. Kamu punya beli saham. Nah, aku kemarin beli namanya obligasi gitu. Nah, ini masalahnya aku nggak ngerti. Ya. Aku percaya aja kepada orang perbankan yang bilang ini bagus. Itu sebenarnya itu bodoh. Aku bodoh. Ya. Oke. Tapi masalahnya aku nggak pinter untuk itu. Ya. Jadi karena aku bodoh, aku percaya kepada orang yang lebih pintar daripada aku, yang lebih ngerti bidang itu. Ya. Jadi sama sekali kan? Kalau aku nggak tahu tentang aku sakit, ya, aku tanya siapa? Dokter. Kenapa? Karena aku bodoh di bidang medis, ya. Jadi kalau orang dokter pengen tahu sistem, dia bodoh di itu kan, dia nanya ke aku gitu. Jadi itu yang kita mesti cari orang yang pintar di bidang dia. Tapi sekarang gitu. Andai kata salah. Ya, aku bodoh, tapi aku punya data medis. Aku masukin ke sistemku. Bisa nggak itu kira-kira mendiagnosa aku sakit apa? Bisa. Artinya sekarang AI bisa mendiagnosa kamu sakit apa kira-kira gitu. Ya, ya. Oke. Tapi pada dasarnya kita lebih memikirkan percaya bahwa orang itu lebih pintar dari kita. Nah, sekarang dengan data itu kita bisa bangun sistem yang sepintar orang itu kira-kira. Malah mungkin lebih pintar karena orang itu mungkin hanya bisa terbatas. Sementara sistem kita dia bisa kalau kita data kita kumpul dengan baik, kita atur dengan baik, ya, maka dia bisa berpikir jauh lebih ke belakang atau jauh ke depan daripada manusia biasa. Tapi butuh manusia. Kenapa? Karena banyak sekali yang dipikirkan oleh mesinnya atau enggak wajar atau enggak layak dipikirkan oleh manusia. Oke, next. Ya. Jadi sekali lagi data yang kasar menjadi informasi menjadi knowledge menjadi wisdom atau cara untuk ambil next. Ya. Jadi kita Tesla atau pilotnya.
Data sensor collect speed sebelum distance to car ahead dalam 50 kali, maksudnya 2,8. Jadi dia tahu kira-kira. Jadi pertanyaannya sekarang boleh nggak dia lebih maju lebih cepat? Because ada faster than car ahead, kali left corner. Now let's the current and the current speed collision is 3 in 3 seconds. Jadi kita perlu lane correction. Jadi kalau tahu bahwa kita akan tabrakan, kita bisa gradually reduce speed dan sampai to ensure passenger safety and comfort. Itu pasti ada berdua dikitanya. Apa? Safety and comfort. Jadi juga diremnya pelan-pelan, nggak langsung direm total. Kecuali kalau kita mikirnya lebih penting keselamatan, ya. Tesla fleet generates over 160 billion information driving data. Also improving their system wisdom through machine learning. Next, ya. Buat aku ini malah lebih penting. People. Aku nggak jago di sini. Ya, aku tahu bahwa ini penting. Ya. People are needed to design, implement, operate, and use the system. Even the most. Sebenarnya teknologi fail without skilled, motivated people to leverage effectively. Pertama adalah end user. Employee who use the system daily to perform their jobs as customer service. Ketika profesional who develop and manage system, program system, analysis system, customer managers, itulah AI specialist. Lalu manajemen, leader who authorize, utilize information for the decision making, sehingga AI berjalan di department heads. Jadi pertama adalah end user, orang yang pakai. Oke. Baru ada kita di sini, AI specialist. Kedepannya kalian mungkin di hardware-nya lebih banyak, ya. Setelah itu ada manager yang bilang, oke, sekarang benarkah kamu semua sudah pakai SIMAX? Kita ada keputusannya, semua bisa pakai SIMAX gitu. Ini karena respon dulu, berapa senang dulu, manage gitu semuanya. Ya setelah itu diambil keputusan. Pertanyaannya sekarang, dari mana kamu tahu, ini dia sederhana aja ya. Dari mana kamu tahu bahwa kita perlu sekitar ini 2 kelas ya, 3 kelas, 2 kelas di reguler, 3 dan 2 kelas di bukit, betul ya? Pertanyaannya, dapat jumlah kalian 80 ya? Jumlah berapa jumlah kelas kalian? 35. Kenapa 35? Kenapa nggak 40? Ya, dari mana? Ada keputusannya diambil gitu. Ya. Next, ya. Oke. Jadi kalau self-control is about the software, it's about people strategy, ya. Talent and platform. Free learning platform is another model can empower the user to become power users. Cooperative network. Two community members sharing knowledge. User groups provide peer support. Master program 50 skill workforce over 500 professionals globally. This people first approach from Salesforce from software vendor to the system generating 3.1 billion annually. Okay. Aku berapa kali ditelepon, mau training nggak, mau ini nggak? Kenapa? Karena aku nggak ada guna. Training bukan nggak ada guna, maksudnya tuh kalau aku training gaji itu nggak bertambah, aku nggak akan pindah kerja. Kalau aku dulu di Amerika, ya, itu penting aku mau. Ini kenapa? Kalau aku training ini kemungkinan gaji juga bakal naik, atau aku bisa pindah ke tempat lain. Ya, itu penting. Karena dibutuhkan orang-orang yang bisa menggunakan software seperti itu. Next, lalu prosedur. Okay. Prosedur are policy, rule, and method how the system are used, operate, and manage. They bridge the gap between technical components and analysis. Pertama, operasi prosedur. They determine how to log in, proses transaction, enter data, generate report, backup, and handle software. Jadi, yang pakai SIMAX, apa yang kita kali buka SIMAX? Berapa? Juga SIMAX. Ini SIMAX, apa kali buka? Ngecek nilai bisa. Jadi prosedurnya adalah agar kamu bisa kuliah, kamu masih login ke SIMAX, pilih mata kuliah, baru di kamu yang approve? Bukan kan, saya yang approve. Dosen kan, jadi prosedurnya adalah
Kamu bilang submit gitu, baru dosen akan approve. Kalau dosen approve, baru kamu boleh kuliah. Tapi dengan syarat-syarat lain sudah itu prosedurnya ada prosedurnya. Jadi berapa orang yang nyentuh sistem itu agar kalian bisa kuliah? Minimal 2 kan? Kamu dan dosen, ada prosedurnya. Oke, dan itu mesti diatur gitu. Bagaimana caranya? Ya, ini aku masih kurang ngerti di Indonesia gini. Kalau tadinya aku kasir gitu ya, kalau bilang aku batalkan barang, masih kantor manajer untuk batalkan itu. Aku udah ngerti kenapa mesti menggunakan manajer untuk batalkan transaksi, untuk batalkan barang. Nah, aku udah ngerti. Sampai sekarang kalau coba berikan, aku masih belum ketemu kasus gitu ya, dimana kalau kasir biasa diberikan kemampuan untuk batalkan barang, itu bisa menyebabkan perusahaan atau itu rugi. Gimana kira-kira? Kalau itu aku sampai masih belum tahu ininya. Kalau berikan diskon aku ngerti diskonnya, misalnya bisa manajer, oke. Tapi untuk batalkan barangnya, harganya 5 daripada yang aku inginkan. Kalau batalkan, saya manajer. Ya, tapi aku udah ngerti kenapa mesti manajer yang punya hak untuk batalkan itu. Itu aku kurang ngerti. Kenapa prosedurnya? Tapi itu keputusan itu diambil dari atas, pasti ada alasannya. Tapi kalau sekarang aku masih nggak ngerti. Ya, oke. Ya, jadi ini ya. Oke, lalu security. Ya, paspor kalian gimana caranya? Jadi kalau dulu ketika aku di Amerika, ya, aku setiap semester karena aku asisten dosen, aku mesti mengubah passwordku. Ya, kalau kamu dosen tiap bulan mesti mengubah password. Kenapa? Jadi kalau sudah bulan itu kamu mau password itu dibilang kamu mau login. Muncul ya, tolong ubah password. Kalau mau password baru bisa login gitu ceritanya gitu. Ya. Kenapa? Untuk menjaga security, itu juga prosedur kan? Sederhana. Ya. Lalu disaster recovery. Jadi andai kata mati lampu sekarang. Kalau entah kenapa mungkin jadi apa terjadi untuk sekalian? Kalau nggak masalah kok ada ini. Ada backup kita tinggal di recover ya, mungkin kita hilang nggak ada 2 minggu tapi oke lah, nggak masalah. Ya nggak masalah, tapi apa yang terjadi lagi contohnya? Ya, hilang 2 minggu, kita mungkin nggak begitu sakit. Kalau bank hilang nggak ada 2 minggu, bangkrut langsung. Ya, ya jadi gimana caranya? Kalau perbankan, ya lebih tinggi lagi bagian-bagian ininya. Sangat dijaga. Kenapa? Karena yang mahal di bank tersebut, ya, bukan hardware sama software, hardware sama software mereka bisa miliaran gitu. Data mereka itu kalau sampai hilang itu bisa triliunan ininya kerugian. Ya, ini sudah lagi. Jadi untuk itu mesti dokumentasi dengan baik. Ya, apa SKO-nya? Oke, gunakan error, chaining, manageability dan lain-lain. Next. Ya. Sekarang kita lihat suatu integrasinya. Ada informasi sistem yang besar. Kamu tahu masalah? Bas, integrasinya. Bayang bisa jadi karena kedinginan kan? Iya. Naik aslinya begitu. Aneh. Semuanya kalian punya yang punya hati Xiaomi, tinggal aslinya tuh. Bilang lah gitu kalau kalian kepanasan, aneh banget kalian nggak mau protes. Itu hak kalian loh AC itu. Ada kipas, ada kipas lagi situ kan bisa. Tapi nggak masalah, apa nggak masalah kata kipas. Coba bilang, kenapa kak lebih gampang kan naikkan AC daripada kalian gitu kan? Itu pencet tombol, ini gerakin tangan, mana lebih susah? Tapi nggak masalah, itu silakan aja. Cuma lebih gampang naikkan AC kan?
Kalau nggak ke peralatan minta informasi itu. Dulunya nyangka gitu. Jangan takut minta sesuatu dari ini. Ya. Kalau kamu nggak minta, aku nggak tahu. Karena sini hasilnya nggak masalah, dan kedua suhu badan gue, aku cowok, ya. Kami metabolisme aku lebih tinggi dari rata-rata. Aku lebih tahan panas, lebih tahan dingin sedikit dari orang rata-rata. Kalau cewek dia lebih ada aja kok, ada fisiologi dah, cewek apa, cowok apa gitu, cuma apa. Naik nggak bisa nggak? Yang itu coba minta ke ini, minta ke peralatan, minta remote AC. Ada remote AC di kalian? Tidak sob. Kalau baterai coba minta ini, peralatan minta remote yang bilang mati. Ada baterai gitu. Kabel. Ini daikin lagi. Oke, kembali ke mau kasih dulu. Ya. Kayak asik kalian gitu. Malu-malu nih. Kalian akan masuk YouTube. Masuk aku. Hosting site, telepon, laptop, payment gateway, warehouse barcode scanner, delivery pakai GPS. Ini semua hardware. Ya, untuk online order, atau dipakai oleh Shopee gitu. Lalu softwarenya ada web server, e-commerce platform. Kamu mungkin hanya lihat Shopee atau apanya gitu ya. Payment processing, GoPay atau apa seninya. Inventory management, shipping software. Lalu datanya, berapa harga barang, berapa deskripsinya, alamat, real time inventory, shipping and tracking. Tipe, kamu siapa orangnya? Nah, berarti kamu hanya 3 orang, tidak juga. Customer placing order, ya. Lalu orang yang punya barang akan kirim. Customer service akan menghandle masalah. IT support maintenance system manager sales data, ya. Prosedur, jika di bawah 10 itu jangan lupa mesti di refund, ya. Contohnya barang itu nggak sampai, dibalikin uangnya, dibalikin, ya. Kemarin aku baru tahu bahwa kemarin Shopee sekarang sudah lebih besar dari Tokopedia, ya. Baru sekarang aku sadar kenapa. Dulu kalau aku nyari barang nggak ada Shopee, aku pindah ke Tokopedia cari barang. Kemarin aku coba lihat barangnya nggak ada Shopee, pengen Tokopedia, benar-benar nggak ada. Bukannya di Shopee ada, cuma harganya tinggi. Kalau pengen di Tokopedia lebih murah kan? Di Tokopedia benar-benar nggak ada barangnya dijual gitu. Aduh, alat parahnya sampai skala itu. Kalau begitu salah di mana Tokopedia sama Shopee? Bisa di Shopee? Di mana dia? Di sini saat kalanya itu di sini. Kalau yang ini sama ini, Tokopedia menang. Awalnya, yang di salah sini, prosedurnya, pengiriman, pemberian diskon, itu kan prosedur kan? Ya, pengiriman ongkos gratis, semua, lalu bonus kepada penjual, itu semua adalah prosedur. Pertanyaannya bagaimana caranya dia bikin prosedur tersebut? Dia belajar dari tren dari toko-toko orang lain. Tokopedia nggak diambil gitu, pindah sebagai besar orang. Lalu mungkin yang paling bagus saja begini, dia kerjasama dengan Indomaret, ya. Kalau kalian lah, ini sama yang ngekos, katakan, kos semua, ya. Kalau kalian beli barang gitu, kalian diantar ke kosan itu, ngerasa, iya, tapi kan ada juga ngerasa nggak aman ada kosan. Ya kan kamu kan nggak ada di kosan kan? Ya, kalau gitu bagusnya ambil di mana? Bisa diantar ke Indomaret ke dekat rumah kalian.
Jadi kamu ngambil ke Indomaret kan? Kalian kan kalau jalan pulang pasti harusnya lewat Indomaret, Indomaret tinggal berhenti kan? Ambil barang kalian gitu. Jadi kalau takut paket kamu hilang gitu, atau nggak dikirim bisa ambil kan Indomaret paket kalian. Ya. Karena yang kedua adalah begini, ya. Kadang-kadang, ya, alamat kamu tidak ada di peta. Contohnya kalau kamu tinggal di daerah pedesaan gitu ya, alamat kamu nggak ada. Kenapa? Ya, mungkin kamu nggak punya surat tanah atau surat itu, nggak punya alamat. Jadi gimana? Sama juga, ambil ke Indomaret dekat, begitu. Ya, itu semua prosedur dibangun itu. Itu yang kalau bilang itu yang membuat Shopee bisa kalah Tokopedia. Nah, jadi sekarang dia paling besar di Indonesia ya untuk online-nya. Tanya. Aku nggak tahu TikTok walaupun di bawah Tokopedia gimana TikTok itu? TikTok. Sekarang pakai nggak? Enggak. Enggak pakai. Berapa kayak kalau TikTok itu? Bukan, belanja apa yang nggak ada? Kenapa belanja? Aku pernah aja, aku pernah dari segi kalian sebagai Indonesia gitu. Aku selalu Shopee, ya. Aku penasaran kenapa belanja di TikTok. Diskonnya beda-beda diskon. Lebih gede. Dari segi barangnya sama nggak dengan Shopee gitu? Sama. Kalau kalian Shopee barang itu ke Shopee, muncul nggak barangnya Shopee? Muncul. Sama saya lebih murah TikTok gitu. Ada Jadi dari sini artinya keputusan kalian memilih platform adalah karena segi harga dan diskon, ya kan? Jadi TikTok sekarang ngalahin Shopee dari segi diskon. Itu juga prosedur artinya sekali ngambilnya gitu. Ya. Oke. Ya. Next. Ya. Jadi ya Pak. Halo? Guru ya, ada soal yang dijawab Pak? Ada soal, ada dua soal ada. Ya ada dua, satu soal yang dijawab. Benar nggak Pak? Iya, coba bawa. Ya Pak. Kasih ya Pak. Iya, ada soal. Kasih. Oke. Ini kedua project, ya. Bangun, mundur. Mundur. Nah, tugas kalian adalah coba bangun ini, ya, untuk tapi jangan gini ya, bikin lebih detail. Ya, hardware-nya apa, kalau mau pakai, kenapa, software-nya apa, datanya apa, tipenya apa, tipenya apa, jelaskan. Ya, untuk maju. Selanjutnya. Pilih salah satu. Ya, tugas kalian. Ngerti? Ya. Oke. Jadi jelaskan detail, ya. Software-nya apa, dan software bisa buat kolom, ya. Kumpulnya 2 minggu lagi. Karena minggu depan tes kalian. Ya. Ya. Next. Katanya print screen. Ada tombol print screen gitu kan? Iya, di paling atas. Iya. Kalau benar-benar Dari kiri ujung. atau Windows S. Itu sama seperti kalian di awal-awal gitu. Kalian hafal nggak itu? Shortcut keyboard kalian? Ctrl C, copy. Ctrl V ini. Windows ini apa? Kalau itu Windows E apa? Windows E. Coba klik. Windows E apa? Ngapain dia? Buka folder. Ya. Ada tipe paling sering kepakai Explorer itu. Jadi hafal. Oke, cek lagi.
Oke, itu tugas kalian. Sekarang kita sudah memperkenalkan sedikit tentang email system. Sekarang kita lihat tugas kalian atau jadikan kalau kamu benar-benar jadi AS. Gitu. Oke. Jadi data management apa tuh data management? Yang kamu the entire process of managing data flow from acquisition to storage, retrieval, and schedule. Jadi integrity, include data structure, complete, dan itu cycle. Security, konten data dapat di orang atau di seseorang. Accessibility, sudah dapat datanya, pastikan itu bisa diakses. Ini sama ini biasanya ke belakang. Ya, bagaimana agar gampang diakses? Jangan diberi password. Tapi kalau kita mau aman, masih dikasih password. Semakin tinggi security, semakin susah ini diakses. Semakin rendah accessibility-nya. Semakin gampang ini, semakin rendah security. Next, ya. Jadi database management system (DBMS). Nah, aku baru tahu kalau kalian nggak masuk, nggak ngambil dalam mata kuliah ini. Ya, di informatika sama di sistem informasi ini mata kuliah sampai 3 kali dapatnya. Ya, sampai. Artinya apa? Sebagian mata kuliah minimal. Yang pertama adalah database dia itu wajib informatika sama SI wajib itu. Ya, setelah itu ada database management lebih tinggi lagi. Baru mata kuliah pilihan adalah distribusi di DBMS. Database itu distribusi, pelajari manajemen distribusi di DBMS. D-nya 2. Distribute database management system. Ya, itu di informatika sama SI. Kalian nggak dapat sama sekali. Padahal itu penting sekali berdasarkan aku rasa. Kalau kalian ingin bermain dengan software. Kenapa? Karena rata-rata software kalau di informatika sama SI itu perlu bangun database. Kalau kalian mungkin enggak, karena kalian bermain dengan low level language. Contohnya C sama hanya bermain dengan bahasa Mesir atau hanya 10 dan besarnya. Jarak karena mungkin kurikulum kalian tidak menekankan pembangunan software. Kalau kita menekankan pembangunan software, perlu belajar database. Jadi tugas kalian adalah setelah ini coba belajar bangun database. Ya. Ada W3 School, ada banyak hal yang mudah-mudah bisa kalian pelajari cara bangun database. Video tutorial hanya sejam gitu untuk belajar bangun database. Silakan pelajari sendiri, itu PR bukan tugas. Kalau kalian mau belajar, kalau kamu nggak mau urusan kalian gitu. Ya, aku sedang menciptakan. Oke, ini apa itu? DBMS is a software that creates a database providing interface between user application and actual data storage. Maksudnya begini, ya, bagaimana caranya kita nyimpan data dengan mudah? Buka notepad, simpan dengan notepad. Gampang sekali itu. Masalahnya sekarang sudah simpan gimana bukanya? Buka notepad, ambil datanya kan? Oke, sekarang bagaimana kalau notepad kamu 20 tera gitu? Kalau kamu pengen ngambil satu bagian dari kalian, mau bangun program itu berapa? Iya, tapi repot. Database system itu suatu software yang memperantari data kalian dan software. Jadi dia kalau software mengambil data cukup masuk ke DBMS-nya. Itu membuat penggunaan atau pengaksesan data sangat-sangat mudah. Percaya, sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena aku kemarin sebelum masuk ke DBMS, ya, database, kami belajar struktur data. Struktur data itu mempelajari bagaimana bentuk data, lalu bagaimana cara nyimpen data ke dalam notepad. Kalau kita simpan dalam bentuk notepad, gimana? Jadi kalian mendapat pemrograman ya, ada namanya array. Gimana kalau array disimpan di dalam notepad? Kalau sudah disimpan di notepad, gimana lagi mau dikeluarkan? Bilang aduh repot sekali. Setelah dapat database, bilang alam kemudahannya pakai database. Aku nggak perlu lagi ngotak ngatik bagian itu, karena semuanya sudah diurus oleh DBMS. Ya, jadi itu yang jadi juga lebih kecil. Data yang besar, kalau kita gunakan database itu kecil datanya malah. Kenapa? Sudah diatur begitu. Notepad kan bentuknya kan untuk menyimpan teks. Database sifat untuk menyimpan data, beda. Oke? Ya. Jadi pertama adalah data definition. Kita mesti membuat database. Contohnya kita bikin tabel.
itu dulu sampai sekarang masih mengajarkan kalau yang paling atas, yang paling bawah. Jarang yang tengah-tengah, baru kemarin seperti tengah-tengah, tapi biasanya pas bawah mengajarkan. Kenapa? Ya, yang paling atas nggak ada yang mengajarkan, yang paling bawah agak membosankan. Ya. Halo, saya bilang ada kesempatan. Iya percaya ya. Ini adalah contoh daripada definisi. Kita mesti bikin ada tabel yang isinya nama, NIM, nomor HP. Ya, baru setelah itu kita isi. Nah, paling isi itu namanya manipulation. Inserting, updating, deleting. Kita bisa mengupdate, insert, kita ubah, kita juga delete tersebut. Tapi awaskan bangun tabel ini, itu namanya data definition. Ya, habis itu, nah ini yang di bagian SKS berikutnya apa? Kelas berikutnya berhubungan tentang security sama integrity dan backup sama recovery. Jadi kalau ada masalah, bagaimana cara kunci data kamu? Bisa juga. Kalau orang sepertinya, kenapa? Karena kita bilang tentang asal aktif mundur. Kadang-kadang database kamu itu dirancang agar gampang diakses. Tapi bagaimana agar secure? Jawaban adalah kalau aku bisa baca database kamu gitu ya. Tapi aku tidak pengen kamu tahu isinya apa. Gimana caranya? Ada yang tahu? Di enkripsi tersebut. Jadi kalau kamu bisa lihat, kamu nggak bisa baca. Next. Ya. Lalu kalau sepertinya, ya. Sekali lagi, kalau kamu ngerjain TA gitu, jangan lupa di backup 3 kali. Beberapa kali orang gagal lulus gara-gara HP-nya laptopnya dicuri orang, ada rusak dan lain-lain. Backup ke cloud selalu. Ya. Jadi kalau hilang, lo pernah sekali itu masih SMP, SMA gitu, datang ke ini, ke perpustakaan. Lagi ada mahasiswa gitu, udah mukanya udah stres banget. Entah kenapa TA-nya rusak, hilang gitu. Ya, udah stres sekali gitu kan. Pas SMA tuh 2002 atau 2001 gitu. Bayangkan TA sudah mau sidang gitu hilang. Gimana caranya perbaiki? Jawabannya adalah dari cover dokumen kalian itu ada namanya dokumen apa gitu yang backupnya itu bisa dibuka, tapi kamu mesti tahu buka itu. Ya, kalau kamu klik aja itu nggak muncul, mesti kamu klik lalu bilang buka pakai doc itu buka, langsung mukanya bilang ada yang hilang, cuma nggak hilang semua gitu. Ya, sekarang sudah jauh lebih aman lagi. Kalau kamu kerja matikan komputer bilang, ada data yang backup kan, mau di recover nggak sih gitu, kita aja kan. Kalau dulu nggak, itu mesti manual. Ya, kalau jauh lebih aman. Nah, gimana kalau database? Kalau sepertinya entah kenapa di server kalian gitu ya, tiba-tiba jatuh tembok, hancur dari ini server kalian. Gimana data kalian? Kalau di recover ke cloud itu masih bisa diambil lagi. Next. Ya. Nah, untuk data yang bagus, ya, ini sudah boleh masuk ke big data. Ya. If data is collected in poor quality, the information produced will be unreliable, leading to fraud, decision, and business outcome. Ya, ada itu garbage in, garbage out. Kalau data kamu sampah, keputusan kamu atau yang knowledge kalian juga sampah. Ya. Oke. Poor data quality cost ini terlalu kecil, ini terlalu besar. Timeless 30% ya, versi 40% X. Oke. Nah, jadi dalam data yang bagus, nanti kalian dapat lagi di ini, di dalam big data, itu dasar kalian, itu wajib. Ya, data yang bagus mesti memiliki 4 sifat: akurasi, completeness, consistency, timeline. Akurasi, data itu korek tanpa error. Contoh alamat, sesuai alamatnya. Complete, data itu mesti lengkap. Ya, tidak ada disinggahi kalau begini.
nama ini, tapi nomor HP nggak ada, itu missing value contohnya. Bagusnya nggak begitu. Ya, lalu konsisten. Jadi kalau aku namaku lah Denny Matthew Saputra. Jadi sekali dimunculkan di target data, bisa Denny Saputra. Padahal aku sering nulis Denny M Saputra atau Denny Saputra ya, aku malas nulis ini kok. Ya, atau kalau yang orang lain dia suka nulis gelar, aku paling nggak suka nulis gelar di ini kok, di namaku. Kenapa? Itu budaya mereka. Budaya mereka kami nggak pernah nulis gelar, kecuali kalau punya S3 baru nempel gelar. Kalau nggak punya S3 nggak pernah nempel gelar. Kita pun kadang-kadang malas nempel gelar karena kan banyak dokter gitu kan. Dan nanti kamu ada orang sakit dipanggil, tolong sini. Kita nggak bisa gitu. Ya, makanya kadang kami nggak. Orang Amerika jarang sekali nempel gelar. Ya, kecuali yang tipenya profesi. Contohnya adalah dokter atau pengacara, baru mereka nempel gelar. Kalau orang-orang biasa nggak kelihatan gelarnya. Kecuali kalau itu yang paling atas, profesor atau dokter, itu baru kelihatan gelar mereka nempel. Ya. Kalau masih level S2 gitu, S3 itu jarang nempel gelar. Ya. Oke. Itu budaya Amerika. Di sini sarjana ditempel, bahkan sarjana ini kan. Kalau aku nggak pernah gitu. Itu juga jadi bahaya yang tergelar. Kenapa? Bisa menyebabkan diri konsistensi. Ya. Berapa kali ibuku lewat bandara, ya, jadi masalah. Kenapa? Paspornya nggak ada gelar, KTP-nya ada gelar. Jadi nggak konsisten. Dipanggil, cek ulang, bilang, gelar, sudah pakai gelar kan? Yuk, kalau itu ibu wajar, dia dokter. Ya, masih tempel sama gelar di situ. Oke, tetap aja jadi masalah. Oke. Lalu timeliness, datanya kita pengen, kalau datanya saat ini berguna bagi kita, tetap berwaktu. Ya. Jadi data yang hari ini kalau bisa sudah dipegang. Ya, jangan sampai data 10 tahun itu nggak guna kadang-kadang gitu ya. Next. Lalu classifying item by level. Information system are determined based on type of organization activity they support for the complement operational and decision. Oke. Ya. Pertama adalah yang paling bawah sekali, yang paling banyak adalah operational level. Jadi yang dipakai sehari-hari. Contohnya kasir. Itu dipakai sehari-hari, pagi sampai sore gitu. Ya. Oke. Lalu ada manager level, MIS. Ya. Monitoring, controlling, tactical decision. Jadi dia memonitor. Jadi kelihatan gitu, kasir ada 10 kasir kelihatan apa kerjaan dia. Tapi yang kelihatan bukan transaksinya, itu adalah lebih seperti graf gimana ininya. Ya, jadi lihat gimana prosedur pengerjaannya, gimana sifat daripada aksesnya gitu. Orang ini produktif enggak? Ya, jadi artinya kasir rata-rata mestinya mengcheck out orang itu sekitar 2 menit atau 3 menit per transaksi. Ini kok 10 menit. Kenapa gitu tuh? Dicek gitu contohnya. Baru setelah itu adalah ada level, long term plan-nya. Jadi setelah ini sama ini dikumpulkan lagi di level 1, digunakan untuk ambil keputusan, dilihat kok transaksi sekian banyak, manajer ini ngapain apa gitu, fokusnya gimana gitu. Ya. Jadi kadang-kadang gitu promo kalian ya itu hanya ada di Palembang. Kenapa? Keputusan manajer. Ya. Dan seluruh Indonesia, kenapa? Mungkin di Jakarta dia yang tinggi, di Palembang rendah. Agar dia ngejar bonus ditingkatkan ininya. Oke, next. Ya, kita ambil sederhana dulu. Tadi adalah operasional oleh TPS, transaksi process system. Purpose to capture process detail data during daily operation. High volume, inputnya standar, real time processing, fokus on operation completeness, minimal decision making. Maksudnya user front, supervisor, operational manager itu yang menggunakannya. Ya, example POS, point of sale system, ATM, identification, payroll processing, order entry system. Ya, ini adalah contoh daripada TPS, tipenya operasional. Next. Oke. Contoh gini sekarang, Walmart. Yes. Walmart adalah contoh
ini hypermart terbesar di Amerika, namanya Walmart, ya. Banyak di atas 10.000 store di 19 negara. 1 jam dia memproses sekitar 1 juta transaksi per hour globally. Itu ada lokalnya, tapi juga ada pusatnya kelihatan. Ya. Dan per hour dia menghasilkan 2,5 terabyte transaksi data every hour. Mesti hidup 99,9 saat selalu. Oke, kalau enggak ya berhenti di Walmart. Ya. Pernah sekali itu di Indomaret sama Alfamart itu kalau internet nggak nyambung nanti nggak bisa belanja. Ya. Jadi kalau aku nggak bisa belanja gitu terus bayar pakai cash. Lalu si kasirnya nanti setelah itu nyala baru dia transaksinya manual lagi, input manual gitu hitungnya. Oke? This transaction updates converter in real time to the order profit feeds into the system, process payment and all under 2 seconds. This EPS transaction enables Walmart ya mendapatkan under review $61 billion per tahun. Next. Ya. Oke. Ya. Itu adalah contoh operational level. Sekarang kita masuk ke management system. Purpose to provide summarized report from TPS to have middle manager monitor and control operation. Contoh adalah schedule report. Ya, bikin schedule, bikin report. Dulu tanpa ini kamu reportnya manual, pakai Excel, apakah segala macam report. Kalau ini bisa langsung keluar. Ya, lalu juga standar format, tabel ini sesuai, ada statistikanya, isi comparison. Lalu juga historical focus, dia jadi melihat daripada data sebelumnya. Kalau yang TPS tadi data yang real time. Ya, contoh setiap bulan kita ada laporan region. Lalu kita lihat inventaris kita, lalu pengeluaran tiap bulan seperti apa, siapa usernya, manager, department head, supervisor making a tactical decision. Next, ya. Baru sekarang adalah DSS, Decision Support System, ya. Level Complex Analysis. Purpose to assist management in making non-routine complex decisions by analyzing large amount of data using sophisticated model. Oke? Kamu tahu nggak aku sama Mas Hera, kenapa bulan Oktober gini banyak sekali restoran ngasih promo? Apa alasannya? Itu ada alasannya. Tapi Oktober ini banyak sekali promo. Bukan masalah Halloween. Kalau menurut aku belum tes ini. September itu masih banyak yang belanja kan? Kalau orang siap-siap mau belanja di akhir tahun, oke? Di antara bulan Oktober sama November orang jarang nggak begitu banyak belanja. Jadi untuk merangsang pengeluaran dikasih promo agar orang mau belanja. Kalau enggak bakal turun selama bulan Oktober dan November karena nggak begitu orang nggak ini kan ada nggak liburan Oktober? Nggak ada kita besar Oktober kan? November ada nggak? Nggak ada juga Indonesia ya, jadi kemungkinan tapi siap-siap akhir depan iya. Tapi dan mereka biasanya mesti ada juga laporan akhir tahun. Oke, di Amerika ada namanya Black Friday. Pernah dengar gitu? Yes. Ya, karena begini, biasanya toko itu baru untung setelah tanggal itu. Sebelum itu rugi dia masih. Setelah masuk ke Black itu Friday baru dia untung. Kalau saya namanya Black Friday, ya. Itu harusnya hari Thanksgiving. Kalau di mereka ada Thanksgiving masalahnya. Di sini kita nggak ada. Jadi Oktober sama November kelihatannya kosong. Ya, karena banyak sekali promo-promo Oktober sama November. Kenapa ya? Karena menurut aku ya, untuk merangsang pengeluaran. Menurut aku, itu mungkin bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dikasih promo masih meningkat nggak tuh? Atau masih di bawah? Ya mungkin mereka penggunaannya masih di bawah Desember, September sama Agustus, tapi kalau tidak nggak separah itu turunnya gitu, ya. Oke.
seperti aku lah gitu. Aku biasanya nunggu untuk belanja online biasanya pas tanggal kembar 10, 11, 12 baru boleh belanja. Sebelum itu nggak belanja, aku nggak gitu mau belanja kalau besar, tunggu aja bulan depan. Ya, jadi gimana caranya? Ya mungkin di tengah-tengah bulan atau di akhir bulan dikasih diskon lagi agar orang mau belanja. Ya, oke? Ya. Nah, untuk itu ya, di feature interactive interface. Jadi dia bisa ada what if analysis scenario modeling. Integration multiple scenario, advanced other tools, support for service acquisition, manager ada sama sistem teknologi. Jadi walaupun aku kemarin bilang aku mau beli obligasi, ya, aku bilang aku bodoh kan, ya. Jadi gimana caranya aku minta ke dia, aku bilang tolong, ya, tolong simulasikan berapa uangku dapat setelah 2 tahun. Nah kenapa gitu? Jadi dia simulasi, dia kasih lihat. Ini dia, walaupun dia pakai Excel gitu, tapi dia kasih lihat, simulasikan gitu. Jadi uang aku kalau sekian dalam 1 tahun begini pendapatan aku kira-kira gitu, ya simulasikan. Jadi walaupun aku bodoh, padahal aku masih melihat kira-kira apa yang terjadi. Dia yang ngerjakan karena dia yang ngerti, seperti gitu. Aku hanya tengok hasilnya aja kira-kira. Ya, jadi walaupun aku bodoh, tapi tetap aja aku ngambil keputusan berdasarkan fakta. Bukan hanya bilang aku percaya dengan dia. Never trust somebody like that. Ya, oke. Ya aku bodoh, nggak ngerti itu. Tapi aku minta datanya. Ya, minta data. Oke. Bisa nggak dia bohong ya? Bisa. Ya. Tapi kan kita kan juga mesti lakukan riset sendiri sedikit. Ya, kayaknya kalau mau gitu, ya, kalau kita sudah bicara dengan uang. Don't trust anybody. Ya. Kalau menurut aku ya. Oke. Selalu lakukan diri sendiri. Kalau kamu tidak merasa punya oke, dan bukti yang mendukung dengan kita, oke. Nah itu contoh daripada manajer gitu. Data mereka itu dikumpulkan semua, mereka lihat simulasinya. Oh, ini bakal turun. Apa yang dilakukan? Oke, kalau kita simulasinya kita kasih bonus gitu, itu kelihatan. Oh naik sekian gitu kira-kira. Jadi sebelum kita ambil keputusan, kita bisa itu. Emosi sistem kita bisa memperlihatkan kira-kira berapa kenaikan, berapa turunan gitu. Apa yang terjadi jika gitu, itu semua bisa dilakukan. Ya, lalu dia bisa ngambil keputusan. Oke, kalau aku kasih bonus kalau aku kasih diskon di bulan sekian gitu, kayak gini. Kalau aku kasih di tanggal sekian lebih tinggi gak? Jadi dia setting gitu. Bagusnya di minggu keberapa kasih gitu. Ya, simulasikan gitu mana yang bagus gitu. Ya, baru setelah itu baru dia keputusan. Jadi bukan hanya tebak-tebak, kalau aku kan tebak-tebak gitu kan. Aku rasa karena nggak ada yang belanja. Kalau dia bilang oke lah, sekarang ini dari pas begini, kalau aku kasih diskon begini, simulasikan, oh naik begini, oh gitu. Baru bilang oke, karena dia naik gini, berapa besar kerugian kan? Orang kalau kasih diskon kadang dia mau profit kan? Kalau itu berapa kerugiannya gitu? Oh, ya tersebut bisa menggunakan ini. Paling bagus sekali, ya. Karena data yang dikumpulkan itu sangat-sangat banyak, lalu bisa dilakukan intervensi yang bagus gitu, ya. Jadi contoh gitu, ya. Kalau kita pilih toko, ya, pilih toko, di mana lokasi yang bagus? Pinggir jalan. Oke, ya bagus pinggir jalan. Tapi kenapa bagus di situ? Kamu mesti lihat toko di sebelahnya, kira-kira gitu. Jadi biasanya gini, ada apa orang biasanya itu mereka itu tokonya nyewa, ya. Ada toko itu yang bisa diminta transaksinya gitu. Gimana hasilnya? Itu bilang oke ini banding ini gitu. Oke kayak lagi. Itu disimulasikan bisa. Oke, price optimization model. Tadi kan contoh supply optimization. Yang paling terkenal itu adalah Toyota. Ya, Toyota adalah menggunakan jika aku dibutuhkan barang itu baru ada di pabrik. Kenapa? Ya, soal gini. Kemarin aku belanja gitu, aku lihat ada satu mie gitu ya, murah sekali, 5 mie 12.500. Katanya satu mie 2.500 kan? Kapan kamu lihat mie yang 2.500? Nggak lagi kan? Ini dibilang kenapa?
karena lagi clearance. Ada stok baru mau masuk, stok ini mesti dikeluarkan. Ini cuci gudang pada dasarnya. Kenapa cuci gudang itu penting sekali? Apa kalian? Buat kalian mungkin kalian tahu, orang manajer itu dipelajari. Ada ininya, ada mata kuliahnya, ya. Pergudangan itu ada, ya. Sepupuku dia punya pupuk gitu. Gudang dia, cara dia ngatur gudang itu khusus dia aturnya. Tapi ada caranya. Oke? Financial forecasting, market simulation model. Kita tadi berapa kali jelaskan. Ya, next. Ya. Next ya. UPS Oreo. Berarti bahasa Indonesia. UPS. UPS? Oh, GRI apa? JNT? Nah, ini UPS itu JNT-nya Amerika. Yang besar. Ya, sampai ini ya. Oke. UPS on road optimization navigation namanya Orion. Itu ada sophisticated DNS coordinated package delivery. Di cara adalah ada 55 mungkin berapa? Saving 1 mile per driver per day saves $50 juta per tahun. Misalnya rutin kan hanya bekerja rutin. Tapi dengan Orion dia akan mengambil semua itu lalu memberikan traffic yang dia begini sekarang. Kau pernah kepikiran nggak gimana jalur atau rute pengiriman barang oleh orang Shopee gitu mau ke Shopee? Shopee kan supir Shopee yang ngantar barang kalian kan dia kan punya banyak paket kan? Iya. Kepikiran nggak bagaimana rute dia agar dia jarak terpendek untuk mengirimkan semua barang itu? Pikir nggak? Gimana caranya kerjanya gitu? Nanti kalau kalian ada namanya algoritma Dijkstra algorithm, shortest path algorithm namanya gitu dipakai. Jadi dari sekian banyak titik kita ambil jarak terpendek. Oke? Itu bagus dan sudah lama sekali sudah ada. Ya. Ya, dibilang kan kalau kamu hemat 1 kilometer aja, 1 mil bisa menghemat 50 juta per tahun. Oke? Nah, selain itu juga dia menghitung efektivitas. Ya, jalur yang paling pendek adalah jangan sampai kena lampu merah. Jadi kalaupun lampu merah bagusnya kita belok kiri. Ya, jadi diatur supaya lebih banyak belok kiri. Semua itu semua diatur, ya. Ya, next. Ya. Nah, yang lebih besar lagi adalah EIS, apa? Executive Implementation System. Ya, ya. Big picture. The presently highly integrated current data sales executive for strategic planning and monitoring of graphic dashboard. Lebih ke bentuknya grafik. Karena dia nggak ada waktu untuk baca seluruh data kalian. Ya, kenapa? Ada bawahannya bikin laporan ya. Dia nanti bacanya. Dia tuh maksudnya ambil klik ke highlight customer lihat ini. Walaupun dia ada besarnya, ya, juga punya kemampuan untuk klik supaya bisa lihat yang detailnya. Ya, walaupun itu jangan dipakai, tapi diizinkan. Kenapa? Karena bos atas itu dia naik ke atas gitu kalau dia benar-benar kerja ya. Otak dia itu sudah terbiasa melihat hal tersebut. Lalu dia bisa melihat, kalau gitu, ada yang aneh gitu. Hanya dia melihat aja, walaupun dia nggak tahu ada yang aneh gitu. Lalu mungkin sudah ada satu untuk dicek lagi, ya. Ada film tentang ini, tentang financial bilang gini, bosnya bilang gini, kalian semua pinter-pinter dan lebih dari aku. Kalau nggak kerja, dia bilang, kenapa aku bos dan kamu bawahan? Tugasku cuma tugas aku. Bilang bagaimana kira-kira tren pasar, apakah bakal naik atau bakal turun. Itu tugas aku. Tugas kalian adalah memberikan data agar aku bisa ngambil tersebut. Lalu kalian yang beli dan jual barang. Tugas aku hanya itu, bilangnya. Dan aku paling kaya gitu.
Ya, itu tugas bilang gitu, dia bilangnya. Ya, kalau bilang dia pinter, bilang banyak orang yang pinter jago. Jadi gimana caranya? Aku lebih pinter, menurut dia. Aku gaji orang yang pinter, sehingga aku nggak perlu lebih pinter, ya kan? Ya, itu dibilangnya. Dia sebagai eksekutif, ya, dia nggak perlu menjadi orang paling pinter. Dia hanya cukup menjadi orang yang bisa ngambil keputusan yang baik. Ya, orang kita kadang-kadang nggak bisa ngambil begitu. Oke, nah bagaimana caranya dia ngambil begitu? Dia menggunakan sistem yang bagus. Kalau dulu ya baca koran, baca semuanya, baru nanti dia ngambil keputusan. Setelah ngambil dari berbagai tempat, baru dia keputusan. Ya, baca koran itu penting. Dari sekarang masih penting baca koran. Ya, kita mungkin agak nggak penting lagi, masih penting. Oke? Dia bilang aku baca 6 koran per hari minimal katanya. Kenapa? Karena dia butuh sudut pandang dari 6 sudut pandang. Kenapa? Koran tuh banyak bias. Ya kan? Bohong enggak, koran nggak akan bohong. Cuma cara penulisannya yang akan diarahkan ke suatu hal. Ya, koran nggak boleh bohong. Itu sudah ininya. Oke? Jadi kalau bilang bohong enggak, tapi bias iya. Oke? Mungkin dihiperbolakan, diapakan gitu, tapi itulah tujuan kalau mengutip dibaca gitu. Kira-kira benar ininya apa informasi aslinya gitu. Karena yang kita baca itu sudah dibiasakan. Kita pengen tahu tuh apa informasi aslinya. Itu yang bagian penting. Ya. Nah, kalau itu yang bagus sekali, kita sudah dapat data kita dibangun bagus gitu. Itu kan nggak baik walaupun baik untuk baca. Ya. Ya, fokus on CFS. Apa CFS? Critical Success Factor. Jadi yang mesti bilang ini. Yang penting buat aku adalah tahu kapan pasar itu dan sebagainya. Itu yang dia paling penting. Ya. Kalau harga segala macam itu nanti kerjaan daripada bawahannya yang kamu juga tidak pintar gitu. Oke? Siapa usernya? CEO, CFO, CIO, board director, senior presiden, siapa? Real time revenue dashboard. Jadi memperlihatkan kira-kira berapa pendapatan misalnya tuh dalam per minggu atau per bulan juga sudah benar. Ya. Kemudian bagian tracking, global operating status, risk indicator, progresi. Next. Ya. Oke. Jadi paling bawah adalah TPS. Tipenya adalah operasional. MNS, manajerial. Ya, tipenya manajerial. DS sama ini adalah strategic. Ya. Harus summarize. Oke, unstructured long term. Analytical model, complex simulation, semi-structured complex. Summarize report, historical comparison, structure tactical. Ini cuma structure sama routine. Data flow dari bawah ke atas, dari operator sampai ke atas. Jadi kalau bos besar, data asli dari mana? Dari bawah sini buat data aslinya. Tapi dia akan kumpulkan. Jadi itulah salah satu tugas daripada IS, board sistemnya. Ya, data mining, data analis kalian, atau tim analisis. Ya, dia akan bangun itu lalu dikasihkan ke atas. Yang akan sampai pusat. Ya, next. Ya. Nah, kalau kita berdasarkan tipe industri, ada tipenya sales sama marketing. Ya, satu konten capital manager, manufacturing, production planning, quality control, human resource, payroll, benefit, management, finance accounting, general ledger, budgeting, financial reporting. Kalian dapat nggak akuntansi ketika masih check up? Dapat tidak? Dapat, iya tidak, katakan. Tidak. Dapat belajar nggak menggunakan program akuntansi atau hanya pakai kertas gitu doang? Pakai kertas. Kertas kan? Satu lompat masuk ke ini nggak, ke programnya nggak? Ya, karena dulu iya, aku dapat pembukuan. Tapi kalau sekarang, kalau kamu masuk program itu, kamu diketahui orang pas ngelamar kerja. Akuntansi sekarang pakai
minimal Excel, ya minimal Excel, minimal. Ya. Oke, next. Ya. Terus sekarang, sales and marketing system. Activity support sales, consolidation, marketing research, organization, customer resource, sama campaign management. Buat aku adalah ROI, return on investment. Jadi kalau kamu kan mesti beli barang, habis itu mau dijual kan, berapa keuntungan kamu dari beli barang tersebut? Kira-kira sederhana, ya. Apa programnya? CRM, Customer Relation Management, Marketing Automation, Platform Sales Assistant, Social Media. Goal: increase sales, improve potential, optimize marketing spend, and enhance customer satisfaction. Itu tujuannya dari sistem ini. Next, ya. Lalu bagaimana sistem? Pertama adalah product planning, MRP, Material Requirement Planning. Kalau kamu coba sederhana mau bangun rumah, tahu nggak berapa banyak sak semen yang bisa dibeli? Jawabannya iya, tahu. Tahu. Kenapa? Dirancang kan? Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kamu mau bangun gitu, tahu ada butuh 10.000 sak semen, apa langsung diantar harus juga semuanya? Enggak, kan nggak mau kan? Kita mungkin hari pertama hanya butuh 100. Mau taruh di mana 10.000 itu? Ya, makanya perlu ada planningnya. Datang hari ini sekian gitu, diatur semua. Kalau kamu mau taruh semua barang itu, tempat kamu kerja di mana? Jadi gudang malah tempat itu kan? Oke? Jadi segitu banyak grants, allocated resource dan manufacturing. Ya, kalau berbentuk inventory. Oke? Kalau itu berhubungan dengan quality control. Ya, lalu supply ini tadi itu sebenarnya harus dibicarakan. Material kamu sampai pas kamu butuhkan. Gedung itu atau rumah kamu itu jangan isinya semua bahan baku. Ya, dia sampai pas dibutuhkan. Jangan tile sampai sebelum ada fondasi. Nggak mau gitu, nggak benar kan? Setelah fondasi beres baru. Maksudnya semua setelah rangka beres baru dikirim tile. Ya, diatur gitu. Nah, buat kalian yang bangun rumah biasa itu dalam secara manual. Tapi bagaimana kalau adanya Grand Citra gitu? Ya, oke. Go minimize weight, optimize super quality and reduce time to market. Next. Ya. General ledger. Tadi adalah pembukuan, account payable. Apa yang bisa kamu bayar ketika kamu minta barang dan satu mesti bayar kan? Ya. Itu biasanya kita menggunakan invoice. Nah, dan itu mesti benar. Jadi ada cerita gitu ya. Ada orang tahu bahwa Google sama itunya kalau ditagih gitu biasanya langsung bayar. Jadi dia buat akun apa gitu lalu dia kirim invoice ke Google gitu. Dibayar sama Google. Karena mereka pikir ya orangnya ini kok rata-rata orang yang kirim invoice atau orang yang kita percaya. Setelah sudah lama gitu baru di audit baru ketahuan ini siapa sih orang ini yang minta uang. Ya. Oke. Ya. Lalu planning sama analisis. Ya, budget system, financial reporting, audit sama tax management. Tax itu penting sekali. Ya. Kalau pajak kita mau bayar pajak nggak? Enggak, mau bayar pajak. Kalau bisa. Cuma kan wajib kan? Kalau nggak bayar pajak masuk penjara kan? Jadi kita maunya bayar pajak sekecil mungkin. Ya kan? Terus aja, mesti bisa begitu. Kita bayar pajak sekecil mungkin. Kenapa? Kalau mau gitu bayar sepertinya, ini mobil harga 10 juta. Mau nggak bayar 10 juta? Nggak mau kan? Ya kan itu pajak tambahan misalnya gitu. Ya. Pokoknya kadang ke restoran gitu ada pajak 10%. Aduh, kenapa lah ada pajak tambahan gitu? Ya. Kita bayar sekecil mungkin kan? Atau sama perusahaan besar, pajak mereka besar kan? Berapa apa itu jadi lebih kecil? Itu ada banyak ininya, banyak peraturan yang bisa dibikin diatur agar pajak kalian sekecil mungkin. Nah, orang ini nggak bayar pajaknya, tapi pajaknya diatur begitu. Nah, oh curang dia. Jawabannya adalah kenapa kamu nggak lakukan? Hanya orang yang tipenya, ngerti lah. Orang yang mau bayar pajak lebih besar.
I don't know. Orang seperti gitu. Aku nggak tahu sifatnya apa sih Pak. Ada mau gitu? Kalau kau bayar pajak sesuai dengan ketentuan kan? Kalau bisa lebih kecil, kenapa nggak pilih lebih kecil? Iya kan? Ya. Oke. Penting itu, dan itu diatur. Jadi kalau kamu punya pembukuan gitu, dilihat. Oke. Next. Ya. Lalu human resource system. Ya, gimana kita mau rekrutasi? Apa saja track system? Nanti ada satu mesin, ada training, ada work. Payroll, kita pembayaran. Aku tiap tanggal 1 dapat uang gaji, lalu tanggal sekian dapat uang makan, lalu tanggal sekian dapat bonus gitu tiap ininya. Lalu di akhir semester, aku bilang kalau kalian pengen aku dapat kasih nilai kamu A langsung, ya, kalian bantu ke bonus, yaitu paper segala macam. Tapi kan kalian masih nggak ada semua. Ya, oke. Performance manajemen, ukur performansi. Aku di mana performansi aku? Diukur itu. Kalau dari itu dapat tracking skill level dan lain. Go. Misalnya attract and retain top talent untuk masuk di back load and optimize performance delivery and support employee development. Itu idealnya. Nyataannya enggak. Adalah, kalau juga perusahaan maunya adalah pengeluaran kalian sekecil mungkin. Artinya apa? Gaji pegawainya dibikin sekecil mungkin. Sederhana kan? Kenapa? Kenapa aku mau bayar lebih besar? Kenapa? Supaya apa? Ada namanya cost and benefit. Kalau aku gaji jadi gini, apa untungnya? Tapi yang lebih seru lagi adalah kalau aku tidak gaji, apa ruginya? Lebih saya itu ruginya lebih sakit daripada gajinya. Kalau dia hilang gitu, aku mesti rekrut orang baru. Rekrut orang baru artinya mesti dilatih lagi orang itu, training lagi. Berapa lama training? Berapa hari training tersebut? Ya lebih murah orang itu nggak naikin gajinya, malah lebih murah naikin gaji daripada hire orang baru. Ya, tapi lama-lama tuh kelihatan gitu. Ya, next. Ya, nah. Untuk itu kita menggunakan enterprise resource planning. Ini ya semuanya ultimate integration. Jadi the problem. Jadi kita tadi punya sistem A untuk manufacturing, sistem B untuk financial, sistem C untuk human resource, sistem D. Jadi masalah sekarang kita punya banyak sistem. Gimana kita mau berikan laporan ke atasan? Mesti diintegrasi semua kan? Itu repot. Ya. Bagusnya cukup satu sistem yang nanti pas mengintegrasinya otomatis, ya, baik. Jadi saya sudah kemudian berpraktek, sudah data marketing, jadi untuk itu bagusnya bisa saling bicara. Adalah ERP sistem. All major business function into a single comprehensive software packaging with one different database. Everyone has the same real data type. Benefit provide single source of truth. LMS data duplication, recognition dan lain, ya. Contoh adalah SIP, Oracle, Dynamics, Inform sama NetSuite. Jadi software yang mahal sekali, ya, itu dibangun sama Oracle segala macam, itu kan bisa pakai. Ya, tapi buat kalian nggak layak pakai. Kenapa? Harganya mahal sekali. Ya. Enggak, sekali ada cost sama benefit. Kalau aku beli ini apa untungnya? Kamu kalau beli kamu tidak untuk main-main ya, nggak ada untungnya, nggak ada gunanya. Next. Ya. Contoh Coca-Cola adalah perusahaan salah satu terbesar di dunia. Oke, Coca-Cola adalah SIP ERP Integrated Operation across 900 pabriknya di atas di seluruh negara. Coba Google berapa sih jumlah negara di dunia? Berapa? Itu negara data di PBB. Jadi Coca-Cola itu memiliki cabang di negara yang melebihi jumlah anggota di PBB. Contoh sederhana artinya, nggak tahu. Palestina sudah terdaftar sebagai negara di PBB. Artinya belum, masuk harusnya masih harusnya. Belum. Jadi tapi Palestina
punya pabrik Coca-Cola. Ya. Oke. Ya. Jadi proses ya. Each bottle is different system. No visibility to global inventory. Result financial reporting, so respond for market change. Jadi kamu tahu nggak Coca-Cola itu sebenarnya hanya kirim apa? Yang mereka ekspor. Hanya sirup. Air, botol sama itunya itu kerjaan daripada tiap-tiap pabrik. Termasuk gulanya. Makanya ada bilang itu Coca-Cola di Indonesia mungkin beda dengan Coca-Cola di Amerika. Apa bedanya apa? Gula. Gulanya beda. Gula Indonesia adalah gula beneran. Gula di Amerika adalah gula sintetis. Rasa. Ya, gula bener juga. Gula apa? Gula jagung. Corn syrup. Ya. Jadi kadang-kadang itu ada orang Amerika, ada orang itu kadang-kadang hanya ke luar negeri gitu, hanya untuk beli Coca-Cola yang dari negara asing. Negara gulanya pengen rasa gitu. Aku nggak bisa bedakan. Oke. Jadi sebelum itu ininya nggak terlihat. Sekarang lihat berapa jumlah botol dihasilkan oleh tiap-tiap pabrik. Apa ininya? Jadi dengan begitu dia mencontohi faster product launch, unified financial reporting and compliance. Ya. Berapa biayanya untuk bangun itu? 500 juta dolar dalam 5 tahun. Biayanya untuk bangun itu. Ya. Tapi sekarang tiap tahun ya karena kami itu bukan untung tapi menutup kerugiannya. Kali ini untungnya dia bilang menghemat sekitar 200 juta per tahun dengan investasi 500 juta. Ya. Jadi mestinya sudah ketutup dalam 3 tahun. Oke, next. Ya. Apa ininya tantangannya tadi? High reward, high risk. Mahal tapi reward yang tinggi dan juga risk juga tinggi. While powerful implementation is one of the most complex and risky IT project that can undertake. Pertama adalah sangat mahal. Ya, biasanya sekitar 1 ke 5 juta untuk perusahaan kecil, perusahaan besar bisa 50 ke 500 juta. Jadi masih seperti gitu. Oke, yang kedua, ya akan merusak struktur atau yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Biasanya kamu sekarang kalau sederhana, aku biasanya absen, enggak kalian, aku masih foto-foto. Ya, foto kalian. Oke. Ya, masih nggak ini? Atau mana absen kertasnya? Ini Pak di atas. Nah. Ini kan cukup absen kertas kan? Sekarang aku mesti absen juga ini kan mengganggu aku kuliah gitu istilahnya. Jadi sama, juga mesti diatur itu, diubah prosesnya segala macam. Ya, agar bisa mendukung penggunaan ERP dengan baik. Ya, jadi yang kedua, lalu migrasi. Kedua, kenapa? Kamu parahnya sudah punya sistem sendiri, sekarang masih digabungkan ke ERP yang baru, itu juga bisa jadi masalah pimpinan data. Lalu dalam pelaksanaannya butuh 1 sampai 3 tahun agar jadi sistem lama jalan, sistem baru juga dijalankan secara bersamaan. Jadi kita sekarang masih pakai kertas kan? Nanti mungkin dalam 2 ke 3 tahun lagi cukup pakai ini aja. Oke. Nah, juga perhatikan
Study show 50 sampai 70% dari event fail. Jadi hilang ini kamu. Ya. Atau exit budget and timeline. Jadi failnya itu bukannya gagal total, tapi biasanya overprice, lewat itu, tapi lama-lama ya selamat juga bisa gitu. Next, jadi jangan kamu anggap hilang total, pastinya pasti ada. Next. Ya. Apalagi contohnya SCM, Supply Chain Management, Customer Relationship Management, CRM. Tadi kamu bilang akronim tadi ini kepanjangannya. Lalu Knowledge Management System, KMS, TMS. Next. Ya. Oke, jadi infrastruktur phase IT. IT infrastruktur set ability network that provide fundamental for foundation application. Jadi hardware, operating system, enterprise-nya, software-nya, dan uang. ISP adalah how organization combines IT factor with people infrastructure, focus on business objective, business needs, mulai proses decision making, mulai sama value created for stakeholders. Next, ya, apa infrastrukturnya? Jaringan, LAN sama WAN, apa bedanya? LAN adalah tempat yang terbatas, WAN lebih luas, ya. Lalu network protokol, TCP/IP, HTTP, SMTP for email. Jadi dijelaskan. Next, ya. Lalu kegunaan daripada internet. Sekarang semuanya adalah berbasis internet. Ya, semua orang punya internet sekarang ini. Ada di HP kalian, internet kalian. Dulu nggak bisa, sekarang kamu sekarang mau daftar aja masih punya email. Kalau nggak punya email, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, atau masih punya HP minimal, nggak ngapa-ngapain. Ya, contohnya buying e-commerce, selling goods, cloud computing, AWS, atau group to cloud, lalu Google System, Google Workspace, Teams lah. Jadi ada yang bilang waktu itu, ya sekarang kita gunakan Google Teams. Setelah 1 minggu pada protes semua karena nggak beres ininya, karena nggak biasa aja gitu. Dan juga mungkin nggak bagus untuk program mereka nggak pernah pakai. Tapi ada yang meme gitu bilang, nggak beres gunakan Teams. Dan ada yang maksa, jadi bosnya maksa gitu kan. Jadi karena kerja perusahaan kecil, bisa saling ngejek ke bosnya gitu, bilang kamu maksakan pakai Teams. Setelah itu kamu juga bilang bikin SK pakai Teams ya. Satu dalam 2 minggu bilang SK tidak boleh menggunakan Teams dalam 2 minggu. Jadi ditarik misalnya. Itu bagus ya, dia belajar. Ya, berani mencoba. Di internet ada for internet organization to global connection building business user and devices. Next. Ya. Apa kemudian F-nya? How to organize the system based can be powerful source organization. Apa? Solution. Enggak tinggal. Oh ini. Atau kalau WA yang dia langsung migrasi semua yang internet. Jadi yang semua sini, baru sini, jadi bunyi semua terus ya. Ya, using IS automatic process to reduce cost. Contoh, Walmart inventory system reduce cost and effective operation match. Jadi aku nggak tahu dulu di Carrefour dibilang gitu, jaminan termurah. Aku nggak tahu gimana caranya menjadi termurah. Kalau di Amerika cukup gini, kita kalau bilang harga ini lah, harga barang A gitu ya. Oke. Kalau kita buka di website Carrefour gitu, harga sini ada diskon. Walmart akan turunkan harganya sesuai harga diskon Carrefour. Ya, itu namanya price matching. Aku nggak tahu kalau di sini. Kalau di Indonesia dulu sampai bilang kami ganti 10 kali lipat. Aku nggak tahu pernah terjadi nggak ya? Dia bilang gitu. Jalan yang paling murah. Lalu presentation, misalnya IS kan service, saya mengganti skor algoritma. Jadi untuk kalian gitu ya, atau kita Shopee. Halaman pertama Shopee-ku sama kan berbeda kan? Iya, kenapa? Karena aku lihat makanan ikan. Kamu mungkin lihatnya mungkin baju atau apa gitu, kamu lihat. Ya. Lalu ada juga yang khusus dia cari grup-grup khusus yang belum sentuh. Jadi salah satu yang bikin Shopee ngalahin Tokopedia adalah dia sanggup menarik konsumer yang nggak mau menggunakan toko online dengan berbagai hal.
Pertama karena ketidakpercayaan. Shopee bilang kami langsung kalau mau balikin barang, waktu kita balikin barang kita yang tanggung pengiriman baliknya kan? Shopee enggak, Shopee yang bilang aku tanggung pengiriman barangnya. Jadi orang nggak takut. Karena barangnya sama dengan harga pengiriman balik, ngapain kirim balik? Ya kan? Kalau Shopee bilang kami tanggung, apalagi? Ya, bisa cash on delivery juga begitu, apalagi? Jadi banyak yang dia pelajari dari itu bangun di Indonesia beda. Jadi gaya sistem di Indonesia, Singapura, Vietnam sama Filipina beda sistem mereka. Tapi oke, next ya. Lalu apa lagi? Amazon kasih tadi sampaikan kasih. Tapi yang juga dia punya ini AWS-nya. Jadi kalau kamu sepertinya mau bangun sistem informasi, mesti punya hardware kan? Tapi kalau kamu bangun hardware yang besar sekali rugi. Kenapa nggak kepakai? Amazon bilang apa? Iya, aku sekarang adalah perusahaan IT, aku perlu bangun server banyak. Ya, nah sekarang kan server itu nggak kepakai, diapakanlah? Disewakan ke orang lain. Ya, makanya ada AWS seperti itu sekarang. Dan ternyata ya Amazon itu untung paling besar dari AWS, bukan dari jual barangnya. Ya. Ya, next. Ya. Oke. Nah, ada masalah juga. AWS itu bisa merusak fondasi dari fondasi kita. Kenapa? Manager require full direct approach to the better access information. Lalu sebenarnya decision making authority is pushed close to the front line. Employee got access to this without waiting for approval. Jadi contoh tadi kan Walmart bilang oke lah, kalau sampai ada harga lebih murah dari kita langsung bilang aku ganti, aku samakan harganya. Kenapa? Ya karena supaya orang itu belanja di tempat kita. Jadi ada katakan dia sudah ada 10 barang gitu. Satu barang ini agak mahal. Apa yang terjadi? Ada orang yang begitu nggak mau belanja 10, jadi 10 itu rugi. Mending ya itu satu orang yang rugi gitu. Ya, next. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk security. Security is fundamental for every aspect. Without security, the system becomes valuable and unreliable. The CIA threat, confidentiality, prevent authentication from that only author user can view sensitive information and see present access control and authentication. Integrity, ensuring data is accurate. Oke, jadi tidak ada yang rusak. Lalu availability, memastikan bahwa data itu tersedia. Ya, next. Next. Ya. Apa tantangannya? Common thread. Yang pasti adalah yang paling sering adalah dari pegawai sendiri. Dia punya akses kan? Bisa dipancing. Lalu ada juga yang stealing kita. Ada yang pas sederhana nggak sengaja pencet delete. Ya, apa dari luar, hacker, malware, DOS, authentication phishing. Gimana caranya? Bangun firewall yang lebih bagus, encrypt data kita, akses kontrol, gunakan password lebih bagus. Bagusnya menggunakan OTP atau biometrik. Tapi biometrik juga bermasalah. Pernah kalian ini? Pernah kalian adanya salah beli barang di masa-masa itu kemarin? Pernah kan? Lalu dia bilang mesti pakai fingerprint kan? Fingerprint manager kan? Tahu nggak dia sama mereka? Kalau nggak ada manajernya, tahu nggak? Jadi mereka itu punya kertas yang isinya adalah printan. Iya, tempel gitu kan? Aja nih. Penggunanya menggunakan manajer gitu, seperti gitu. Ya, oke. Sekali lagi prosedur, yang kelima, buat prosedur yang bagus atau menjaga security. Next. Ya. Security brief kita 2017.
Enterprise is the house for life. Multiple ideas can lead to complex consequences. Ya. Unpatched software or change starts with known security flaws. Procedure failability didn't apply the past for months. Jadi sudah tahu orang ada masalah, sudah dibikin patchnya, tapi nggak dipasang-pasang. Dua, hacker availability gain access to database containing 100% of the people information including social security number. Apa konsekuensinya? 1,4 billion files di teman, ya. Denda 1,4 billion dolar. CEO mundurkan diri. Orang nggak lagi percaya, dan sampai sekarang masih ada masalah hukum yang masih berlangsung. Ya, lesson pelajari. Security requires excellence across all factors. The best hardware and software are useless if people don't follow procedures. Okay, next. Okay, tugas kelompok. Untuk komponen, Imex probably buys new hardware and software. Dia akan data dan data. Harus first spectacularly. Apa yang terjadi? Diskusi kedua. Ya, yang kedua. In real time model system, the bridge structure integrated collect every second adalah 14 second. Sensor 3, how is it data? What are the context terms data? How might this lead to knowledge or wisdom? Oke, diskusikan. Ingat lagi kalau diskusikan direkam. Ya. Kalau bikin laporan. Next. Ya. Jadi yang kalian pelajari fondasi IS ada 5 komponen: hardware, software, data, sistem prosedur. Apa bedanya IT ada yang 3 yang pertama. IS yang tipe sama prosedur. DBMS adalah sensitif for data. IS function. Application IS for development level. Integration, strategi sama security. Ini adalah fungsi daripada IS. Ya, next. Oke, minggu depan. Ya, ini apa? Next step. Kemarin kamu sudah bikin PMK study, ya. Oke. Nah sekarang tambah kali lagi. Kenapa kebanyakan sekarang tugasnya? Karena kamu kasih waktu 2 minggu. Ya, kayak banyak tugas hari ini. Karena minggu depan nggak ada tugas kan? Yang banyak tugas hari ini. Jadi sekarang tugas kalian yang kemarin kamu sudah bangun, yaitu tambahkan lagi bagian ini. Ya saya akan menjelaskan juga tugas kalian. Remember the project you are managing, ya, is a very important today. Ya, tambahkan bagian daripada scope kalian, critical path, list of the path. Ya, ini semua nanti ditambahkan kalian. Oke? Ya, besok minggu kita UTS. Ya, dari pertemuan sampai hari ini. Next. Oke. Kita akan UTS sekitar 20 menit lagi. Ya. Tolong. Hah? Apa? Pindah kelas. Atur ininya supaya sesuai dengan UTS. Bangkunya. Jangan ada dekat-dekatan. Kasih jarak. Kemudian sampai ke depan. Oke? Ya. 20 menit lagi ya. Ya. SI.